Selamat sore, kita bertemu kembali. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu di mana kami boleh bersama-sama bertemu di dalam Tuhan. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua, anak-anak yang ada di rumah, anak Matia dan remaja. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Teman kita Seril akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Yosua pasal 4 ayat 14-20 berbunyi demikian. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya, seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, perintahkanlah para imam pengangkat tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan. Maka Yosua memerintahkan kepada imam itu demikian, keluarlah kalian dari sungai Yordan. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama, dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Kedua belas batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Amin. Tindakan Yosua mengirimkan 2 pengintai ke Yeriko mendatangkan keuntungan bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi bagi seorang perempuan, seorang pelacur yang bernama Rahab. Rahab ini dipakai Tuhan, di mana dengan adanya Rahab, pengintai itu dapat selamat ya. Ketika mereka mengintai kota Yeriko ya, mereka 2 pengintai ini ada di rumah Rahab. Kemudian ketika Raja Yeriko tahu bahwa ada pengintai yang datang ya, ada prajurit-prajurit yang datang, Rahab menyembunyikan 2 pengintai ini di atas suatu rumahnya. Dan pengintai ini boleh selamat, dia bisa keluar dari kota Yeriko dengan selamat dengan bantuan dari seorang perempuan yang bernama Rahab. Ya, Rahab menceritakan kepada 2 pengintai ini bahwa kota Yeriko yang mereka takut dan gentar kepada bangsa Israel karena mereka sudah mendengar bagaimana Tuhan melindungi, menyertai perjalanan bangsa Israel ya. Bagaimana Tuhan bekerja luar biasa mengeringkan sungai sehingga bangsa Israel itu bisa lewat dengan selamat. Nah,
berita itulah yang disampaikan kepada Yosua, dan pengintai-pengintai ini menyampaikan kondisi yang dialami ketika ada di Yeriko, bahwa mereka takut dan gentar kepada bangsa Israel. Mereka tahu bahwa ada Tuhan yang menolong bangsa Israel. Tuhan membuat, ya, begitu luar biasa perbuatan Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan bangsa Israel. Tuhan membuat kering sungai Yordan, jadi bangsa Israel bisa melewati itu dengan selamat. Kering, ya, kering, dan mereka bisa selamat. Nah, begitu luar biasanya Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel, begitu disertai Tuhan, dan Yosua taat kepada Tuhan, ya, taat dengan apa yang Tuhan mau nyatakan bagi bangsa Israel. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita juga harus taat kepada Tuhan, ya. Bagaimana Tuhan telah menolong kita, Tuhan memimpin kita. Kalau hari ini kita ada semua karena pimpinan dan pertolongan Tuhan. Di masa yang lampau Tuhan telah melindungi bangsa Israel begitu luar biasa. Di masa yang lalu pertolongan Tuhan begitu luar biasa. Bukan hanya bangsa Israel yang mengalami pertolongan Tuhan, kita juga pernah mengalaminya. Dan hari ini, ke depan, dan seterusnya pertolongan Tuhan akan ada di dalam diri kita. Nah, oleh karena itu, mari kita selalu ingat segala perbuatan besar yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Selalu mengingat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu, kita harus taat kepada Tuhan. Kita taat, mentaati Tuhan, mempercayai Tuhan, bahwasanya pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Kita mengetahui bahwa Tuhan itu berkuasa, ya, di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan bangsa Israel, Tuhan sanggup membuat sungai Yordan itu berhenti, ya, sehingga bangsa Israel bisa lewat. Di situ kita mengetahui bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa. Tuhan berkuasa atas alam ini. Tuhan berdaulat atas alam semesta. Dan marilah kita menyatakan ketaatan kita kepada Tuhan karena iman kita, karena percaya kita, sehingga kita boleh mentaati Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan. Berkati Tuhan,
Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan mengakhiri, teman kita Putri akan memimpin kita dalam pujian. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah yang berkuasa seperti Engkau, Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk taat, mempercayai Tuhan, dan boleh menolong kami untuk kami boleh selalu berjalan dalam kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau boleh memberkati kami semua, anak-anak kami sekolah minggu dalam pendidikan mereka masing-masing. Tuhan menolong dan memberkati. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami ini, berkati pemerintahan, berkati kota di mana kami boleh ada. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan-pergumulan bangsa ini secara khusus untuk mengatasi pandemi ini. Biarlah kami boleh melewatinya bersama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa semua diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami berdoa untuk rencana anak-anak madya dan remaja akan kembali beribadah tatap muka. Tuhan memberkati rencana kami. Kami berdoa supaya kami boleh semakin dekat dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berdoa untuk teman-teman yang mungkin oleh karena pandemi kami jarang bertemu satu dengan yang lain, tetapi biarlah kami selalu dipersatukan dalam Tuhan dan kami boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang akan beberapa minggu ke depan atau beberapa waktu ke depan akan mengikuti semester. Tuhan memberkati, berikan kesehatan dan kekuatan kepada kami, berikan juga kepada orang tua pertolongan dalam mereka setiap hari mencari nafkah dalam kegiatan mereka sehari-hari. Kami berdoa juga untuk setiap kegiatan-kegiatan kami dalam program-program baik sekolah minggu, jemaat lokal maupun klasis. Tuhan boleh menolong dan memberkati. Kami berdoa juga untuk pergumulan untuk gereja kami di tempat ini, untuk renovasi atap gereja dan program-program yang lain. Tuhan menolong dan memberkati. Kami terus berdoa supaya kami boleh tetap bersukacita di dalam menghadapi segala keadaan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan anak kami sekolah minggu, berkati mereka masing-masing dalam kegiatan mereka sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.